Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rwindy Dwi Marani, NIM 21373 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini pada mata kuliah Hukum Islam, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya ada dosen pengampu. Yang pertama, Bapak Dr. Muhammad Halimi MPD. Yang kedua ada Bapak Dede Iswandi SPD MPD. Selanjutnya ada hukum Islam. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Selanjutnya, sumber hukum Islam dibagi dua. Yang pertama, sumber hukum Islam yang sudah disepakati, dan yang kedua ada sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang sudah disepakati ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam pun cukup jelas, meskipun sebagaimana dalil masih memerlukan tambahan penjelasan. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sedangkan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga ada ijma. Ijma menurut Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ijma sebuah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Yang keempat ada qiyas, menjadi sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama. Qiyas adalah bentuk dalil hukum sistematis yang diambil dengan mengeluarkan suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan, ada 8 sumber. Yang pertama ada ijtihad, yang kedua ijtihad, yang ketiga ada masalah al-musalah, yang keempat ada al-urf, yang kelima ada mahiyab sabi, yang keenam ada syar'u man qablana, yang ketujuh ada sabdu zarai, yang ke-8 ada dalalatul iktirah. Yang pertama ada ihtisan, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara. Yang kedua ada istihab, yaitu menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalilnya yang merubah keadaan tersebut atau menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku sehingga sekarang sampai ada dalil yang merubahnya. Yang ketiga ada masalah mursalah, merupakan kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syariat untuk mewujudkan dan tidak ada dalil syar'a yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya. Yang keempat ada urf, merupakan kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang yang berlaku terus-menerus dalam masyarakat yang berkonotasi ma'ruf baik universal maupun lokal yang mengikat mereka yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang ditetapkan dalam penetapan hukum Islam. Yang kelima ada mahzab syahabi, merujuk pengertian pada pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang hukum syar'a yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Yang keenam ada syar'u man qablana, atau syariat umat sebelum kita, adalah hukum-hukum syariat Allah kepada umat Nabi Muhammad yang diturunkan melalui para nabi seperti ajaran Nabi Musa, Ibrahim, Isa, dan nabi-nabi yang lain. Yang ketujuh ada syahdu zarar, adalah penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu pada dasarnya yang diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Yang ke-8 ada dalatul iktirah. Secara istilah adalah dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama. Sekian, terima kasih.